S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? S2 S3 bang. Oh, S2 S3. Saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Netizen juga bertanya-tanya bang, katanya Bang Rismon ini lulusan doktor dari Jepang. Nah ini bener nggak nih bang? Untuk membuktikannya sebaiknya kita sama-sama Pak Jokowi, gimana? Saya kan nggak presiden toh, tapi berani menunjukkan. Berani Saya, menunjukkan ya, Bang? saya tantang sama Pak Jokowi, ayo Pak kita berdua, Bapak tunjukkan SD sampai kuliah tertinggi, saya juga SD sampai kuliah tertinggi, gimana Pak? Saya nggak presiden aja berani. Siap. Bang Rismon ini berarti dulu kuliah di Jepang itu di universitas mana bang? Yamaguchi, itu buat paper, buat jurnal dan buat apa namanya paten gitu loh. Wah. Dan seminar keliling dunia juga. Wah itu bang. Gelar Rismon Sianipar sebagai doktor lulusan dari Yamaguchi Jepang sempat viral. Akan tetapi kali ini keadaan berbalik arah. Justru banyak pihak-pihak yang kecewa dengan Rismon Sianipar, bahkan mereka merasa tertipu. Salah satunya yaitu Dr. Tifa. Dan banyak pihak lagi yang kecewa dengan Rismon Sianipar, yaitu mantan Wakapolri Komjen Ugroseno yang selama ini mendukung perjuangan Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seluruh hidup saya. Dengan ini, saya memohon maaf kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kita sangat sayangkan, ya, kenapa dari awal tidak langsung minta maaf kepada Pak Jokowi atau Gibran sebelum menulis buku. Ya, jangan setelah menulis buku kemudian berminta maaf. Dan mari jangan lewati pembahasan di video ini. Kita lihat bagaimana rasa kekecewaan mantan teman Rismon Sianipar dan mantan Wakapolri Komjen Ugroseno. Jadi saya, Mas Roy, ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya. Karena kami membuat surat kuasa ya, surat kuasa hukum kepada para pihak itu pada waktu awal kasus laporan polisi ini bergulir. Kami bertiga itu punya tim pembela, namanya PPK, tim pembela penegak keadilan. Itu prinsipalnya atau kliennya itu kami bertiga, RRT ya. Nah sehingga kami juga menyertakan KTP kami kepada para kuasa hukum, dan di situ jelas tertera nama tersebut ya itu beserta dengan gelar depan dan belakang. Anda tahu ya, gelar doktor maupun gelar master yang diakui itu didapatkan di salah satu universitas di Jepang gitu ya. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Ini yang tidak boleh juga dihilangkan teman-teman ya. Seharusnya Pak Rismon sebagai seorang peneliti ya, kita kan apresiasi, berikan penghormatan, bukan hal yang mudah seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita sangat sayangkan ya, kenapa dari awal tidak langsung minta maaf kepada Pak Jokowi atau Gibran sebelum menulis buku. Ya, jangan setelah menulis buku kemudian berminta maaf. Jadi permintaan maaf seperti ini sepertinya saya banyak melihat ada semacam tekanan. Contohnya gampang sekali. Saya mengikuti setiap video yang dibuat oleh Pak Rismon ini. Ya, saya tahu bagaimana cara menyiapkan itu. Ya, tidak sempurna tapi baiklah. Tapi waktu beliau menceritakan tentang masalah restoratif justice tadi, dia minta maaf, itu di ruangan yang menurut saya ruangan aneh, yang tidak pernah dilakukan, dan bicaranya kaku. Jadi yang kamera yang ditempatkan itu juga kamera yang sudah standby, yang tidak goyang-goyang lah seperti itu. Jadi sekali lagi, saya yakin Rismon ini dalam tekanan dan dia tidak bisa melawan tekanan itu, sehingga dia melakukan hal seperti ini. Dan ini berbeda dengan karakter Rismon yang saya kenal pertama kali dengan beliau waktu mulai bicara tentang masukkan ijazah palsu, dan kemudian Pak Rismon juga menulis buku tersebut. Jadi saya meluruskan begini, kalau ada satu laporan polisi kemudian sudah ditindaklanjuti dengan surat perintah dimulai penyidikan ya, laporan polisi dan surat perintah dimulai penyidikan itu hal yang seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa ada surat perintah dimulai penyidikan yang kedua atau ketiga.
Jadi satu laporan polisi, satu SPDP atau surat perintah penyidikan. Nah, begitu proses berjalan, kemudian ada pengajuan restoratif justice oleh terlapor yang pertama kali, yaitu Pak Egy Sujana dan Pak Damiar Lubis. Nah, apabila ada permintaan maaf, ya kemudian pelapor menerima, memberikan pemaafan, berarti peristiwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan 3 orang tadi harus dinyatakan sudah ditutup kasusnya. Karena satu LP, walaupun ada 3 pelapor, satu grup. Ya, setiap dalam surat panggilan, saya kan pernah dipanggil juga sebagai ahli di situ, pasti LP itu disebutkan semua. Nah, ini kasusnya harus ditutup, dikembalikan bahwa peristiwa pencemaran nama baik atau fitnah itu dan pasal yang lain itu tidak ada, kembali kepada titik nol. Nah, kalau kembali pada titik nol dan sudah dimintakan penetapan pengadilan, apakah kasus ini bisa dilanjutkan tanpa tersangka yang terlapor yang melakukan permintaan restoratif justice? Kan nggak bisa. Sehingga otomatis kalau ada 1 atau 2 terlapor atau tersangka yang meminta restoratif justice dan diberikan pemaafan oleh pelapor, itu Pak Jokowi, berarti kasus ini sudah ditutup, sudah selesai, nggak bisa maju lagi. Jadi tidak bisa dicicil 2, kemudian ini 1, nanti ada tekanan lagi, mungkin minta 1 lagi dikurangi. Itu tidak diatur di hukum acara pidana. Ya, jadi ini harus ekstra hati-hati bahwa sistem semacam kredit untuk mengurangi para terlapor tersangka tadi hanya mempertahankan kapan sampai selesai seluruh terlapor ini melakukan RC. Itu tidak diatur seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan yang 5 tadi ya biarkan ini sampai bergulir ke pengadilan, mau dibutuhkan situ. Ya, karena ini akan menjadi catatan sejarah penegakan hukum mulai dari penyidikan, kalau dilanjutkan sampai penuntutan sampai pengadilan seperti itu. Ya, apakah disebut itu kriminalisasi? Ya, kalau saya menyatakan selama saya bertugas di kepolisian adalah saya termasuk polisi yang anti kriminalisasi. Jadi kalau setiap ada kriminalisasi, saya pasti akan melakukan evaluasi, saya analisa mengapa ini sampai terjadi. Kenapa? Pengalaman saya jangan sampai ini terjadi seperti dalam kasus terpidana mati terhadap masyarakat di Sulawesi Tengah yang yaitu 3 orang, Tibo, Domingus, dan Marinus. Ya, saya sudah pelajari. Ya, saksi-saksi waktu pengadilan saya ajak ketemu dan menyatakan bahwa dia dipaksa di sidang itu harus menyatakan seperti itu, pesanannya seperti itu. Dan ini jangan sampai terjadi, apalagi hukuman mati, karena sudah ditembak mati, tidak bisa kita hidupkan kembali. Nah, ini harus kita jaga, jangan sampai terjadi dalam kasus-kasus berikutnya nanti. Ya. Pak, ada nggak TV nasional yang berani mengundang kami? Biar kami buka semua apa yang terjadi dengan Rismon. Saya kecewa sekali loh. Tapi kalau sempat ada surat kematian itu, yang ditangkap istrinya. Karena istrinya mengatakan bikin pernyataan. Bahaya loh. Ya, iya juga ya Pak Janes ya. Iyalah. Saya lagi nih. Surat pernyataan. Ada surat kematian atas nama Pak Janes. Ya. Nama yang lain kayak atas nama. Ya. Atas Ada Jokowi dulu bilang. Oke, ada surat kematian atas nama Jokowi. Iya. Jokowi Yono gitu ya. Iya. Nah, masa si Jokowi Yono sendiri yang lapor? Masa orang mati yang lapor? Istrinya. Saya istri. Bahwa saya istri Rismon telah mengatakan telah meninggal suami saya seperti itu. Ya. Harus ada pernyataan itu baru oke. Kemarin waktu Nggak mungkin, orang tua saya, ya saya yang bikin pernyataan bahwa anaknya kan bukan anak. Waktu bapak meninggal, yang bikin pernyataan meninggal istrinya, mama. Iya ini. Jadi nggak mungkin pocong ini bikin surat pernyataannya sendiri. Hati-hati. Berarti istrinya yang bisa kena ya? Kalau kalian berjuang jangan ada kesalahan di dunia ini. Bahaya. Dengan setitik apapun kesalahanmu pasti ketahuan. Kalau Jokowi bukan setitik lagi, sebelah nggak gede kesalahannya, habis dia Jokowi. Di sini kita belajar bahwa Jokowi adalah jagonya pecah belah. Ya sekarang gini, kalau kita masih bisa dibeli, ya siapapun bisa pecah belah. Emang dia toko kelontong? Dan itulah rasa ungkapan-ungkapan kekecewaan dari teman-teman Rismon Sianipar. Salah satunya yaitu Dr. Tiva dan Pak Ugroseno, yang tentunya mereka ini satu perjuangan ya, Dr. Tiva dengan Rismon Sianipar. Lalu Komjen Ugroseno atau Wakapolri ini juga menyupport perjuangan Rismon Sianipar karena pernah menjadi ahli, juga saksi ahli ya. Jadi itulah cuplikan video ungkapan-ungkapan kekecewaan terhadap Rismon Sianipar yang dulu kita semua tahu bahwa Rismon Sianipar ini sangat garang, berani dan tidak takut apapun ya, dengan intimidasi apapun, resiko apapun misalnya, itu pun tidak pernah takut. Akan tetapi kita dikejutkan dan digegerkan dengan kabar yaitu tentang Rismon Sianipar meminta restoratif justice dan meminta maaf kepada Jokowi. Tentunya ini hal yang sangat
mengecewakan buat teman seperjuangan Rismond Sianipar, salah satunya yaitu Dr. Tifa, dan ada beberapa lagi yaitu Roy Suryo juga merasa kecewa. Apalagi pendukung-pendukung Rismond Sianipar tentunya seperti Michael Sinaga juga merasa kecewa dengan apa yang diambil keputusan dari Rismond Sianipar ini. Sungguh sangat mengecewakan karena tentunya ini bukan hanya pendukung-pendukungnya yang terdekat, yaitu Dr. Tifa dan Komjen Ugroseno dan Michael Sinaga tentunya yang kecewa. Tentunya masyarakat Indonesia, ya, beberapa masyarakat tentunya juga merasa kecewa karena masyarakat juga banyak yang sudah mendukung perjuangan RRT itu, ya. Akan tetapi secara dengan tidak kita pahami apa maksud dari Rismond Sianipar sebenarnya tiba-tiba meminta restoratif justice dan meminta maaf ke Jokowi, tentunya ini sangat mengagetkan kita semua. Salah satunya yaitu permintaan maaf Rismond Sianipar dan datang ke Solo itu sangat mengagetkan, ya. Tiba-tiba meminta maaf ke Jokowi dan tidak ada angin, tidak ada hujan, itu tentunya sangat mengagetkan dan mengejutkan pendukung Rismond Sianipar yang dahulu. Tentunya pendukung-pendukung Rismond Sianipar, masyarakat yang awalnya tidak pernah tahu menahu tentang kasus ijazah ini, karena berkat dari giringan opini atau seruan-seruan dari Rismond Sianipar yang sangat berusaha meyakinkan ke masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, akhirnya masyarakat pun ada beberapa yang tentunya tergiring opininya dan terhasut dan ikut dengan apa yang dikatakan oleh Rismond Sianipar, bahwa mungkin masyarakat yang awam juga akan menyatakan bahwa memang benar apa yang dikatakan Rismond Sianipar itu merupakan suatu kebenaran, ya. Jangan-jangan memang benar apa yang dikatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, kan seperti itu, ya. Jadi Rismond Sianipar ini memang harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dahulu pernah digiring opininya, itu memang harus ada pertanggungjawabannya, karena masyarakat juga sudah terlanjur percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rismond Sianipar. Apalagi Rismond Sianipar, kita semua tahu, mencetak buku yaitu Jokowi bukan Jokowi Undercover, ya, Jokowi White Paper, ya. Itu pun sudah menggiring opini masyarakat yang sangat luar biasa. Apalagi terbit buku tersebut dan sudah laku terjual tidak hanya sedikit, ya. Itu ada ribuan buku yang sudah terjual, bahkan mungkin ada puluhan ribu buku yang sudah terjual, yaitu Jokowi White Paper. Nah, hal tersebut tentunya masyarakat juga akan merasa kecewa, apalagi masyarakat yang sudah membeli buku, ya, tentunya sangat kecewa apa yang dituliskan di dalam buku tersebut atau isi buku tersebut. Pertanggungjawabannya Rismond itu di mana? Sedangkan masyarakat itu sudah terlanjur membeli, membaca dan mempercayai tentang isi buku tersebut, ya. Kan tapi tiba-tiba Rismond berbalik arah. Jadi buku tersebut tentunya masyarakat merasa ditipu juga. Bukan hanya Dr. Tifa yang merasa ditipu oleh Rismond Sianipar, kan tapi masyarakat pun juga ditipu oleh Rismond Sianipar tentunya. Karena menulis buku lalu dijual, setelah itu bilang bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Dan buku tersebut terlanjur sudah dibeli oleh masyarakat dan sudah dijual, diedarkan luas. Bahkan beberapa pihak pun sampai membeli dan didonasikan kepada masyarakat juga. Ini yang sangat luar biasa tentunya, ya. Ini adalah suatu bentuk penipuan, itu yang harusnya diusut, harusnya, ya. Karena buku tersebut sudah terlanjur dikonsumsi oleh masyarakat isinya, dan terlanjur dibaca dan dipahami oleh masyarakat, bahwa mungkin menurut masyarakat juga mempercayai bahwa buku tersebut benar adanya isinya, ya. Kan tapi Rismond Sianipar berkata lain, tiba-tiba meminta maaf ke Jokowi bahwa ijazah Jokowi itu asli dan meminta restoratif justice. Tentunya ini adalah hal yang sangat mengecewakan masyarakat, dan ini membuat masyarakat juga tentunya marah tentunya, ya, bukan hanya kecewa jika hal ini terjadi seperti ini. Dan memang
Rismond Sianipar ini seharusnya jangan mencetak buku dulu atau menerbitkan dulu buku ya. Apalagi buku itu dijual. Ini sangat luar biasa ya, kekejaman Rismond terhadap rakyat Indonesia dan digiring